Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Salmaharani dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2021 dengan NIM 2148114 PN17423 dari kelompok 20. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjawab soal-soal UAS Statistika Pertanian kelas B. Berikut merupakan anggota dari kelompok 20. Ada Alif Muhammad Rizky, saya sendiri Alifa Salmaharani, kemudian ada Dinda Aulia, kemudian ada Isnaini Hoiriah, dan Nilanian. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Berdasarkan paper atau jurnal yang dibahas dalam kelompok Anda, uraikan dengan jelas tentang A. Tujuan penelitian tersebut, B. Jenis data dan sumbernya serta alasan pengumpulan data, C. Teknik sampling statistik yang digunakan dalam penelitian yang dirujuk, D. Uji hipotesis yang dilakukan, bagaimana H0 dan H1 didefinisikan dan bagaimana hasil hipotesisnya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari penelitian yang dirujuk. Berikut merupakan topik-topik yang akan dibahas antara lain tujuan, jenis data, teknik sampling, uji hipotesis, dan kesimpulan. Judul jurnal yang saya gunakan adalah Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Petani terhadap Produksi Usaha Tani Sawi, Kasus Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marlean, Kota Medan. Dan ini merupakan jurnal yang saya gunakan. Oke, sebelum kita memasuki topik-topik yang akan kita bahas, perlu diketahui bahwa pertanian di Indonesia dianggap penting. Hal ini dapat dilihat dari peranan sektor pertanian terhadap penyediaan lapangan kerja, penyediaan pangan, dan penyumbang devisa negara dengan mengekspor komoditi pertanian. Oleh karena itu, wajar bila biaya pembangunan di sektor ini selalu berada di urutan 3 besar. Mengingat tingginya permintaan sawi di kalangan masyarakat Indonesia, maka petani sawi tetap mengusahakan komoditi ini dibanding dengan komoditi lain. Pengembangan budidaya sawi mempunyai prospek yang baik untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan petani, peningkatan gizi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pengembangan agribisnis, peningkatan pendapatan negara melalui pengurangan impor, dan memacu laju pertumbuhan ekspor. Keberhasilan usaha tani dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti modal, tanah, dan tenaga kerja. Modal diperlukan untuk pengadaan sarana produksi seperti bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan. Biaya pemeliharaan tanaman, biaya penyimpanan, pemasaran, dan pengangkutan. Petani cenderung mengalami hambatan dalam mengembangkan hasil usaha taninya dengan menambah luas lahan maupun pengadaan sarana produksi. Faktor sosial ekonomi seperti umur, tingkat pendidikan, lamanya berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, tenaga kerja, dan modal di kalangan setiap petani berbeda-beda. Hal ini berkaitan dengan jumlah total pendapatan petani dan keluarganya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya melalui peningkatan produksi. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian secara langsung terhadap petani sawi untuk melihat pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap produksi usaha tani sawi. Baik, kita masuk ke tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi seperti umur petani, tingkat pendidikan petani, lamanya berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, tenaga kerja, dan modal terhadap produksi sawi di daerah penelitian. Kemudian untuk mengetahui pendapatan bersih usaha tani sawi petani di daerah penelitian, serta untuk mengetahui kontribusi pendapatan usaha tani sawi terhadap total pendapatan keluarga petani di daerah penelitian. Kemudian kegunaan penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah dari segi praktis diharapkan informasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam membantu petani untuk memperbaiki manajemen usaha tani sawi. Dari segi informasi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan instansi terkait untuk membuat kebijakan dalam usaha meningkatkan pendapatan petani sawi. Dan yang terakhir, dari segi pengembangan ilmu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman tentang teori ekonomi rumah tangga petani sawi yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi pertanian. Kemudian, kita masuk ke dalam jenis data.
Data yang digunakan pada jurnal adalah data primer. Data primer diambil dari wawancara 30 orang petani. Data yang terdapat pada jurnal diantaranya adalah data karakteristik petani yang berisi 11 data turunan, data usaha tani sawi per petani per hektar, dan data usaha tani sawi per petani per hektar per tahun. Data-data tersebut dikumpulkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi petani terhadap produksi usaha tani sawi. Ini merupakan data-data yang digunakan, seperti data usaha tani sawi per petani per hektar dan data usaha tani sawi per petani per hektar per tahun. Kemudian kita masuk ke dalam teknik sampling. Berdasarkan judul penelitian yang sudah saya ambil, teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang diketahui secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Mengapa memilih menggunakan teknik simple random sampling? Karena teknik tersebut dipakai apabila memiliki sifat homogen sehingga elemen manapun yang dipilih bisa menjadi sampel yang mewakili populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 128 kakak. Dalam penelitian ini, petani sampel merupakan petani sawi dengan jumlah 30 responden. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hipotesis. Rumusan hipotesis dalam penelitian tersebut adalah H0, tidak ada pengaruh faktor sosial ekonomi seperti umur petani, tingkat pendidikan, lamanya berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, tenaga kerja, dan modal terhadap produksi usaha tani sawi. Kemudian untuk H1, ada pengaruh faktor sosial ekonomi seperti umur petani, tingkat pendidikan, lamanya berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, tenaga kerja, dan modal terhadap produksi usaha tani sawi. Untuk hipotesis 2 dan 3 dianalisis dengan menghitung pendapatan sawi. Lalu untuk hipotesis penelitian ini sendiri adalah faktor sosial ekonomi seperti umur petani, tingkat pendidikan petani, lamanya berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, tenaga kerja, dan modal berpengaruh terhadap produksi usaha tani sawi. Kemudian, pendapatan bersih usaha tani sawi lebih besar dari upah minimum regional daerah Kota Medan. Dan yang terakhir, pendapatan petani dari usaha tani sawi mendominasi total pendapatan keluarga petani. Sebelum kita masuk ke uji F dan uji T, izinkan saya menjelaskan tentang metode analisis data yang digunakan dalam jurnal ini. Berdasarkan hipotesis penelitian, untuk hipotesis 1 dianalisis dengan model menduga regresi berganda atau multiple regresi dengan metode ordinary least square atau OLS dengan alat bantu SPSS. Metode OLS adalah metode yang terdapat dalam analisis regresi berganda. Metode ini digunakan untuk meminimalisir jumlah kuadrat kesalahan dengan mengestimasi suatu garis regresi. Metode OLS termasuk jenis metode ekonometrik dengan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependent. Hasil akhir yang dimiliki oleh metode OLS adalah fungsi regresi populasi akan digunakan untuk estimasi data. Untuk menghasilkan estimasi menggunakan metode OLS diperlukan 4 asumsi berdasarkan sifat BLEU. BLEU sendiri merupakan singkatan dari Base, Linear, Unbiased, dan Estimator. Metode OLS juga memiliki kriteria operasi yaitu line of best fit dengan jumlah kuadrat devisiasi antara titik observasi dengan garis regresi adalah minimum. Hasil estimasi dari metode OLS memiliki sifat yang BLEU. Hasil estimasi tersebut juga cenderung lebih efisien dan konsisten. Lanjut, kita ke uji F dan uji T. Kriteria yang digunakan dalam uji F yaitu F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian untuk F hitung lebih dari F tabel, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima.
Kemudian untuk kriteria yang digunakan dalam uji T yaitu T hitung kurang dari T tabel, maka hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan T hitung lebih dari T tabel, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Berikut kita masuk ke dalam uji F. Hasil uji F atau uji ANOVA menghasilkan F hitung sebesar 203,692, lebih besar daripada nilai F tabel, yaitu 2,98, dengan probabilitas 0,000 kurang dari alfa sama dengan 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi produksi sawi. Artinya, variabel bebas, lama berusaha tani, luas usaha tani, dan modal berpengaruh terhadap produksi sawi. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Oke, kita lanjut ke uji T. Hasil uji koefisien regresi lama berusaha tani adalah minus 252,6 dengan T hitung sama dengan min 4,300, lebih kecil dari nilai T tabel sama dengan 2,98, dan probabilitas 0,000 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Namun, pada uji dua arah atau uji two-tail, nilai T hitung min 4,300 terdapat pada daerah yang diarsir, sehingga variabel bebas lama berusaha tani tetap berpengaruh terhadap produksi sawi. Maka dari itu disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Tanda koefisien negatif menunjukkan pengaruh negatif. Hal ini memungkinkan terjadinya karena petani di daerah penelitian memiliki rata-rata pengalaman berusaha tani 25 tahun, sehingga petani tersebut akan sulit untuk menerima inovasi baru yang dapat meningkatkan produksi, karena petani sudah merasa lebih berpengalaman dan nyaman dengan kondisi usaha taninya yang sekarang. Petani akan cenderung bertahan pada budidaya yang sudah ada, terbiasa diterapkan pada usaha taninya karena petani merasa lebih tahu akan budidaya sawi. Berikut merupakan kurva dari uji hipotesis. Koefisien regresi luas usaha tani adalah 65.194,5 dengan nilai T hitung sama dengan 4,567. Hal ini lebih besar dari nilai T tabel sama dengan 2,052. Dan probabilitas sama dengan 0,000 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,025. Hal ini berarti bahwa variabel bebas luas usaha tani berpengaruh nyata terhadap produksi sawi. Apabila luas usaha tani bertambah, maka produksi sawi juga akan meningkat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian, koefisien regresi model adalah 0,0004 dengan nilai T hitung sama dengan 3,476. Hal ini lebih besar dari nilai T tabel sama dengan 2,052 dan probabilitas sama dengan 0,002. Hal ini lebih kecil dari nilai alfa sama dengan 0,025. Hal ini dapat berarti bahwa variabel bebas modal berpengaruh terhadap produksi sawi. Apabila modal untuk usaha bertambah, maka produksi sawi juga akan meningkat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada dalam jurnal, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji serempak, variabel umur petani, tingkat pendidikan, lama berusaha tani, biaya tenaga kerja, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, dan modal berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani sawi. Kemudian, berdasarkan uji parsial, hanya variabel luas usaha tani dan modal yang berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani, dan lama berusaha tani berpengaruh negatif terhadap produksi usaha tani sawi. Selanjutnya, rata-rata pendapatan bersih usaha tani sawi petani adalah Rp15.866.051 per tahun. Pendapatan tersebut sudah melebihi UMR Kota Medan.
Kemudian, kontribusi pendapatan usaha tani sawit terhadap total pendapatan keluarga adalah sebesar 66,46%. Dan yang terakhir adalah beberapa kendala yang dihadapi petani sawi dalam upaya pengembangan budidaya sawi, diantaranya adalah hama dan penyakit tanaman, harga jual yang tidak stabil bahkan dalam waktu yang relatif singkat dapat berubah, serta kurangnya modal dan pembagian pupuk bersubsidi yang tidak adil. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 2. Jelaskan konsep margin of error. Apakah arti alfa sama dengan 5%? Jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Oke, kita masuk ke konsep margin of error. Margin of error menggambarkan jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada pengambilan sampel pada survei yang dilakukan oleh peneliti. Batas kesalahan atau batas galat yang kita sebut margin of error tadi pada bidang statistika adalah suatu hal yang menunjukkan besarnya galat kesalahan yang dapat diterima atas suatu nilai duga atau estimate sebagai konsekuensi dari ukuran cuplikan atau sampel acak yang diambil dalam suatu survei. Nah, semakin besar persentase dari margin of error, maka semakin jauh suatu sampel tersebut dapat mewakili populasinya. Dan sebaliknya, semakin kecil persentase margin of error, maka semakin dekat suatu sampel dalam mewakili populasi yang sesungguhnya. Lalu, apa alfa sama dengan 5%? Alfa sama dengan 5% berarti bahwa batas galat atau kesalahan yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan sampling dari suatu populasi adalah sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya bisa kita lihat pada kurva berbentuk lonceng berikut. Kurva tersebut menggambarkan peluang pada suatu populasi atau letak margin of error-nya berada di ujung kurva sebelah kanan dan sebelah kiri. Apabila kurva tersebut kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka akan menghasilkan bagian 0,5 di samping kanan dan 0,5 di samping kiri. Kemudian, letak margin of error karena berada di ujung-ujung yaitu ujung kanan dan ujung kiri, maka yang semula 0,05 kita bagi menjadi dua, yaitu 0,025 di samping kanan dan 0,025 di samping kiri. Selanjutnya, bisa kita cari berapa besar daerah di luar margin of error. Nah, di situ tadi karena kita sudah bagi menjadi dua, maka tinggal kita kurangi saja. 0,5 dikurangi 0,025 sama dengan 0,475. Nilai tersebut bisa kita gunakan untuk mencari z-score dari alfa per 2. Langsung kita lihat pada tabel normal standar. 0,475 apabila kita cocokkan pada tabel, maka kita temukan pada baris 1,9 dan kolom 0,06. Maka besarnya z-score dari alfa per 2 adalah 1,9 ditambah 0,06 sama dengan 1,96. Oke, selanjutnya, jika diketahui jumlah anggota populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan rumus Lovin. Kenapa kita menggunakan rumus Lovin? Karena sudah diketahui anggota dari populasi tersebut yaitu sejumlah 1000. Kita hanya disuruh untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, berikut merupakan rumus Lovin. Adapun rumus Lovin yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 tambah N besar dikali E kuadrat, di mana N kecil adalah jumlah sampel, kemudian E sama dengan error level, dan N besar adalah jumlah populasi. Setelah kita tahu rumus yang akan kita gunakan, yaitu rumus Lovin, maka kita tinggal masukkan N besar dan E-nya ke dalam rumus tersebut. N sama dengan 1000 dibagi 1 tambah 1000 kali 0,05 kuadrat.
N sama dengan 1000 dibagi 1 tambah 1000 dikali 0,0025 sama dengan 1000 dibagi 1 tambah 2,5. N sama dengan 1000 dibagi 3,5 menghasilkan 285,71. Atau jika kita bulatkan ke atas, maka menghasilkan 286. Sehingga jumlah sampel yang diperlukan adalah sebanyak 286. Mungkin cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya mengenai jawaban dari soal UAS Statistika Pertanian kelas B. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan apabila ada penjelasan yang masih kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.